Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, berjumpa kembali dalam Mentari Podcast. Kegiatan ini hasil kerjasama antara MPI dengan LSBO PDM Kota Yogyakarta. Semoga kita selalu dalam naungan kesehatan meskipun masih di masa pandemi COVID. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang profil dari SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta. Dan telah hadir dua narasumber dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Afandi STHI yang akrab dipanggil Pak Afan ya. Beliau selaku Waka Kesiswaan. Yang kedua adalah Yolan Emma Indrasari yang akrab dipanggil Yolanda ya. Oke. Dia adalah kelas 12 ya, insya Allah segera lulus. Amin. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang prestasi dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang tentu mungkin prestasi dari SMA Muhammadiyah 1 cukup banyak. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kedua narasumber ini kita sapa. Bagaimana kabarnya Pak Afandi dan Yolanda? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah selalu sehat. Ya, amin. Nah, spesial untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang prestasi internasional dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan salah satu siswa yang bisa meraih prestasi di tingkat internasional adalah Yolanda yang sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, mungkin Yolanda bisa bercerita prestasi internasional apa yang pernah diraih dalam 1 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir itu tahun lalu ya, 11 tahun lalu. Jadi bulan Oktober, tepatnya tanggal 13, saya mendapat sebuah keberuntungan bisa lolos dalam seleksi untuk ikut forum yang bernama APUF, yaitu ASEAN Pacific Urban Forum. Di situ dengan tema Sustainable Development Goals 2030. Jadi di sana membahas tentang secara khusus tata letak kota yang akan diwujudkan oleh ASEAN di tahun 2030. Ya. Jadi di sana kami secara khususnya membahas tentang gimana sih besok tahun 2030 kota di ASEAN, secara khususnya Indonesia juga, itu harus ramah lingkungan, secara khususnya harus bisa untuk semua umur, entah itu anak-anak, entah itu remaja, dewasa, dan juga lanjut usia. Di situ kegiatannya forum jelas, lalu ada praktek di dalam ruangan, dan juga ada workshop dan pameran. Nah, di situ juga kebetulan diundang untuk ikut kemah di Malaysia juga, yang bernama IPSDG Camp atau Iskandar Putri Sustainable Development Goals Camp 2019 pada tanggal 17 sampai 22 November 2019. Di sana saya bersama 7 orang teman dan juga Pak Afan selaku pembina di sini selama 1 minggu penuh. Di dalam kegiatan itu kami ikut kegiatan luar yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang harus diraih di tahun 2030 itu secara khususnya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita mengorek pengalaman apa yang didapatkan dari sana, baik nanti dari Yulan atau Pak Afan mungkin bisa menceritakan bagaimana sih bisa caranya lolos, karena sudah SMA, sudah punya pengalaman di luar negeri, tentu istimewa banget. Mungkin teman-teman pelajar yang lain pingin, gimana sih kamu besok di luar negeri itu tidak hanya jalan-jalan, tetapi ya kita mendapatkan sesuatu pengalaman yang berharga, mendapatkan kebudayaan yang cukup menarik. Ini bisa diceritakan awalnya gimana bisa lolos mewakili SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta seperti itu. Jadi ini hal yang bagus dari acara ini dan juga untuk MUI sendiri. Jadi pertama kali memang yang
selama ya ketika saya menjabat diberi amanah menjadi wakasiswaan itu bagaimana sebenarnya informasi ini dari Nak Yolanda sendiri. Jadi dapat informasi, punya kenalan dari awal aktif tadi, punya kenalan teman dari Malaysia, kemudian ada janji usai kita ketemu di IPSDG Camp gitu. Kemudian kita diberi surat melalui email itu dikirimkan, kemudian kita konsultasi. Jadi pertama dengan kepala sekolah. Telepon Pak Kepala ini ada seperti ini, kemudian beliau memberikan izin diikuti aja Pak Afan, gitu diikuti kita. Ini terus kita pendekatan dengan awalnya kita pendekatan dengan kuartir pusat Hizbul Waton untuk izin karena kita kan induknya di Persyarikatan. Di sana mengizinkan karena kita memang kalau harus mendapatkan izin dari NGO kita dari Pramuka itu agak kesulitan karena memang masih belum ini ya belum ada ini apa namanya kerjasama ya atau belum ada kesepahaman antara Pramuka dengan HW. Jadi upaya kita untuk minta rekomendasi belum bisa terrealisasikan. Akhirnya dengan apa namanya restu dari kuartir pusat Hizbul Waton, kemudian ada tanda tangan dari sana, kita berangkat ke Malaysia. Saatnya itu yang kedua memang untuk pertama jaringan informasi kita harus punya sebanyak mungkin relasi, apalagi kan ada banyak sosial media ya, ada dari Facebook, Instagram, itu semuanya saling memberikan informasi. Bahkan akhir dari kegiatan kita kemarin IPSDG-nya di Malaysia itu juga sebenarnya kemarin ada ini juga di India mau melanjutkan lagi itu pengembangannya, cuma karena terkendala COVID jadi belum bisa ke sana. Awalnya harusnya Maret kemarin ini. Mungkin online. Kemah online gimana ya? Iya, nanti kita kemah di depan rumah ya. Iya, jadi dari situ kita harus punya apa namanya relasi. Kemudian yang kedua juga pastinya namanya jalan keluar itu butuh persiapan yang banyak, termasuk juga mohon maaf masalah keuangan, finansial karena memang sekolah mendukung tapi kan semuanya diberikan ke siswa. Sekolah hanya menanggung biaya untuk pendamping ya, dan juga memberikan jalur untuk akses ke sana. Ya, mungkin Yolanda bisa cerita lebih dalam lagi persiapannya apa ketika akan mengikuti kegiatan di sana. Kemudian apa sih yang pengalaman yang didapatkan di sana ketika kegiatan itu dilaksanakan 2 kali ya? Pertama adalah bentuknya forum, yang kedua adalah bentuknya camping. Silakan. Jadi yang untuk yang pertama itu benar-benar kaget karena sebenarnya yang penting kalau buat teman-teman yang pengen nyoba aja nih pemirsa di podcast Mentari ini, yang penting nyari dulu informasi di internet. Dan itu nanti asal coba-coba aja gitu. Jadi nanti kayak ada formulir gitu, didaftarkan nama aja, terus nanti ikut seleksinya online. Kalau lolos, alhamdulillah gitu. Nah, mungkin boleh cerita seleksinya apa yang mesti kita siapkan seperti itu? Sebenarnya untuk seleksi itu yang diperlukan pertama adalah kemampuan bicara bahasa Inggris. Oh iya. Karena komunikasi itu penting banget. Bukan sebenarnya kalau di seleksi itu nggak ditanyain sih nilai-nilai itu enggak, tapi bukan berarti itu nggak penting. Yang jelas kemampuan bahasa Inggris, lalu pengalaman dalam berorganisasi atau ikut event-event. Jadi lebih menonjolkan ke soft skill. Iya, jadi di situ nanti ditanyakan profilnya, pernah ikut kegiatan apa aja, pengalaman berorganisasi, pernah jadi apa aja sih di organisasi, itu nanti ditanyakan dalam satu formulir. Dan formulir itu yang digunakan untuk pertimbangan apakah kamu berhak ikut nggak sih. Oh gitu ya. Jadi setelah daftar selama 1 minggu kalau nggak salah, akhirnya nerima email lagi dengan rundown acara, undangan yang bisa dipakai buat daftar ke sekolah, untuk minta izin ke sekolah. Habis itu persiapannya mulai dari minta izin ke sekolah dulu, habis itu bikin paspor, habis itu karena masih ASEAN ya nggak pakai visa, habis itu di situ karena saya berangkat sendiri, jadi ya minta izin ke guru-guru, habis itu sampai sana. Tapi tidak bisa Pak Afan ya? Enggak, saya sendiri. Oh iya. Jadi saya ya? Soalnya orang tuanya juga nggak temenin, guru juga nggak temenin, jadi benar-benar seminggu di Malaysia itu sendiri. Lalu di sana juga untuk dijemput di bandara gitu sama komite? Enggak. Oh enggak ya? Saya ke sana sendiri. Jadi ya memang benar-benar deg-degan jelas. Di Penang Malaysia ya kegiatan APUF itu ya? Iya, di Penang itu.
Nah di situ kebetulan juga jadi peserta termuda karena masih waktu itu SMA kelas 2 awal. Dan ya, peserta yang lainnya minimal kuliah dan bapak-bapak pekerja gitu. Jadi ya agak sulit ngikutinnya kalau memang itu pertama kali. Tapi di kegiatan itu benar-benar oh kamu masih SMA, pendapatmu nggak penting, itu nggak kayak gitu. Jadi walaupun dihargai gitu ya? benar dihargai banget. Jadi kalau memang kamu punya pendapat silahkan gitu. Nah di situ juga berpraktek kayak contohnya itu mendesain sebuah kota yang ramah lingkungan dan gimana sih biar kota itu bisa energinya digunakan secara terus menerus gitu. Itu lalu di hari pertama langsung ketemu sama yang dari WOSM, Kepanduan Internasional. Itu ditanyain, loh kok seragam kamu kebetulan pakai seragam HW, seragam kamu warnanya hijau bukan warnanya coklat gitu. Nah ya saya jawab aja kalau saya bukan pramuka nih gitu, saya kayak gini, saya dari HW, saya cerita gini gitu. Dan ternyata karena itu hal baru bagi mereka tertarik. Akhirnya yuk ikut yuk undangan gini, tapi sama teman-teman ya. Ya akhirnya diberikan sebuah undangan, lalu kembali pulang ke Indonesia dengan surat undangan itu, minta izin lagi ke sekolah yang jelas karena memang itu kegiatannya 1 minggu. Lalu di sana persiapannya cukup sulit karena ini banyak orang dan masih ada juga orang yang belum punya paspor. Jadi buat paspor lagi dengan rentang waktu 2 minggu. 2 minggu ya. Itu jadi ya agak sulit juga, apalagi bareng-bareng. Dan kali ini ditemani Pak Afan dengan segala izin dan relasi beliau, jadi lebih mudah. Lalu Itu yang kegiatan di bulan November tentang camping internasional ini ya? Benar, Ya. di situ. Ya. Mungkin bisa cerita di kegiatan pertama tentang apa APUF tadi, bisa diceritakan teman-temannya dari mana saja, dari negara mana saja, kemudian apa hal yang menarik atau hal yang positif dipetik dari mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jadi di kegiatan itu banyak negara ASEAN. Di sana yang jadi teman saya yang lebih secara khusus dekat itu ada yang dari Korea, lalu ada yang dari Bekasi, terus ada yang dari Malaysia juga, terus dari Vietnam, Myanmar, sama ada yang datang dari Nigeria. Ada yang datang dari Nigeria ke situ. Kalau untuk narasumber banyak, ada yang dari Australia, bahkan IPB juga datang ke sana, pemerintah Sleman datang, Gubernur Kalimantan datang ke sana. Untuk kegiatannya sih, jadi di sana itu enggak semua orang yang ikut di sana jadi di dalam satu bidang, enggak. Jadi di sana kayak kuliah. Jadi nanti ada perkelasnya masing-masing dan kita bebas memilih. Nah, karena ketertarikan saya di sana ada pertama isu lingkungan, yang kedua isu perubahan iklim, yang ketiga isu kesetaraan gender, dan yang keempat ada isu kebersihan. Nah, di sana untuk kegiatannya itu enggak cuma duduk lalu dengerin gitu, enggak. Ada suatu kegiatan yang menarik di kelas isu kesetaraan gender. Di situ kami bermain game, jadi dibagi jadi beberapa kelompok. Lalu ada di belakang itu ada gambaran ini loh, apa namanya? Ada kelompok-kelompok pertama itu tentang pelecehan seksual, ada tentang apa namanya bentuk-bentuk gender, ada ras dan sebagainya. Di situ nanti kami diberikan kertas secara acak, lalu diminta mengelompokkan. Nanti dibahas satu persatu per kelompok. Dan di situ terlihat bahwa kalau yang kita tahu selama itu masih terlalu sedikit, karena banyak kata-kata yang asing di sana. Dan di sana juga di kelas gender itu ya? Di kelas gender itu sangat menarik. Itu Yolan selain mendengarkan, apakah juga ada presentasi gitu, presentasi kelompok atau gimana gitu? Ada. Jadi di presentasi kelompok, jadi bukan presentasi kelompok, jadi kami diberikan suatu masalah tentang isu gender. Waktu itu saya dapat tentang pelecehan seksual yang marak di India. Nah, waktu itu kelompok kami memberikan sebuah opini bahwa kesetaraan gender di sana masih kurang karena budaya. Karena budaya masih mengarut nenek moyang dan juga kasta. Nah, makanya kami presentasi di depan dan kebetulan saya juga jadi pembicaranya karena teman-teman yang lainnya pengen aja gitu. Terus di sana nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang paling menarik adalah kenapa budaya sih? Kenapa enggak yang lain seperti entah itu pakaian, entah itu yang lainnya? Ya karena memang itu karena budaya, karena pakaian itu enggak termasuk gitu waktu itu.
dan walaupun masih muda, bahasanya masih kecil, pendapat tetap dihargai dan itu yang menarik. Ya. Jadi salah satu hal yang menarik adalah siapapun jika berargumentasi secara rasional dihargai, ya. Tidak memandang backgroundnya apa gitu ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Yolanda cukup inspiratif kan? Dan mungkin Pak Arfan selaku wakil kesiswaan mungkin bisa menyampaikan selain prestasi apa saja yang diraih oleh SMA MUI, baik itu prestasi akademik maupun non akademik. Iya, kalau yang di internasional Mas, ini ada satu lagi, dan ini di bidang olahraga, jadi downhill. Jadi siswa kami dulu namanya Gerdi Algasia, dia siswa kelas sekarang 11 IPS, itu jadi tingkat internasional dia di Kelantan. Jadi downhill sepeda gunung itu, nah dia juara 4 internasional biasa. Ya. Itu pada bulan ini bulannya September 2019, jadi satu selang-seling ya? Iya, ketika Yolanda bulan Oktober, ya. Terus siapa tadi? September ini yang September si Kelantan, si Gerdi Algasia. Gerdi ya. Ya, downhill. Downhill ya. Ya. Itu gowes ya. Gowes sampai internasional juga. Mantap sekali. Ya. Ya, kemudian yang dari nasional kita kemarin ada Olimpika. Iya. Ya, kemudian yang mengangkat budaya Jawa kita dari juara di tingkat kota Kedulitan. Kemudian di tingkat DIY murid kami dari Duta Remaja Sehat. Jadi dari PMR. Kebetulan dia dulu ketuanya. Nah, itu kemudian jadi Duta Remaja Sehat. Ya, di tingkat DIY juara 2. Nah, kemudian ada lagi dari public speaking, lalu dari pencak silat kita nasional banyak meraih kejuaraan. Selain dari Olimpika juga ada Tugu Muda Championship, kemudian pencak silat yang di SMA MUHA kemarin itu juga meraih banyak kejuaraan. Kemudian boleh tahu nih Pak, bentuk dukungan sekolah itu seperti apa sih sehingga siswa itu cukup banyak yang berprestasi? Oke. Sebenarnya tidak lepas dari peran pembina gurunya atau dari pembina ekskulnya. Kalau itu ekskul, kalau mata pelajaran ataupun eksak ya guru pendampingnya. Jadi kita betul-betul memastikan mendapatkan guru pembimbing yang sesuai dengan harapan sekolah. Ada yang berasal dari UGM, dari bimbel mana saja yang ini kita universitas lain yang siswa itu berkompeten kita panggil, bahkan alumni kita yang prestasinya bagus di perguruan tinggi kita tarik kembali untuk menjadi membina ya. Iya, mungkin olimpiade atau ekstrakurikuler tertentu yang diharapkan sekolah. Dan juga tentunya kemampuan sekolah dalam hal memanage bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari pembinanya maupun dari siswanya, itu juga menjadi hal yang penting untuk disiapkan. Misalkan paling enggak kan ya air minum lah disiapkan gitu. Nah, Yolanda sendiri selama ini dukungan sekolah sudah maksimal belum? Sudah, terlebih di bagian izin. Senang banget ini. Karena jujur aja karena di tahun 2019 ikut banyak banget kegiatan. Kalau dihitung secara total 1 tahun saya cuma ikut setengah pembelajaran. Setengah pembelajaran ya? Jadi 6 bulan sih saya bolos. Bolosnya Pak Barokah. Lebih banyak bolosnya, dan memang sekolah udah memberikan secara maksimal, terlebih di bagian fasilitas, dukungan guru, semua modal dan fasilitas di sekolah, pokoknya udah maksimal banget dan izinnya pasti lancar. Nah, saya kira ini patut dicontoh ya untuk sekolah-sekolah yang lain ya. Artinya jika ingin sekolahnya mendapatkan prestasi maksimal baik di bidang akademik maupun non akademik, mungkin kerjasama antara siswa dan guru atau pendamping mungkin bisa lebih dukungan banyak sekali, dukungan secara materi maupun non materi. Nah, saya kira untuk diskusi atau sharing kita tentang profil prestasi sekolah kita cukupkan sekarang, dan yang patut berbangga adalah sekolah Muhammadiyah itu ternyata juga memiliki banyak gudang prestasi. Salah satunya adalah prestasi yang telah diberikan dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan tentu prestasi yang sudah kita dapatkan ini bisa kita jaga, dan mungkin sebagai closing statement dari Pak Afan mungkin bagaimana kiat-kiatnya biar prestasi sekolah itu tetap teratas gitu. Oke. Jadi untuk seluruh pemirsa ya, bagaimana biar kita prestasinya tetap baik, intinya tetap harus
siaga, dalam artian ada nggak ada lomba terus banyak latihan. Nah, baik dari siswanya sendiri mandiri ataupun dari sekolah nanti fasilitasi latihan rutin dengan siswa yang dibina. Jadi ketika siap lomba ada, kita siap. Apapun katakanlah lomba H-7 nih undangannya atau H-3, kita sudah nggak kaget lagi. Siap sedia. Karena kadang-kadang tantangan dari sekolah, khususnya sekolah swasta atau Muhammadiyah, kadang dapat informasi itu mendadak. Dan kita siap didadak. Ini salah satu siswa kita yang juga siap didadak kapan saja. Masya Allah. Jadi itu siap membawa nama sekolah, pokoknya siap. Gitu. Ya, saya kira obrolan ini cukup inspiratif sekali, cukup bermanfaat terutama untuk teman-teman pelajar lainnya. Dan saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada SMA Muhammadiyah 1 yang telah menginformasikan banyak prestasinya. Tidak juga SMA atau sekolah Muhammadiyah lainnya tentu juga akan memiliki banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, dan nanti akan kita undang dalam kesempatan yang sama. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama tentang sharing profil prestasi sekolah Muhammadiyah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.